Tahu nggak? Barusan aja layar HP ku tuh nyala. Ada pesan dari orang rumah. Mereka tuh ngechat. Sebenarnya chatnya tuh simple loh. Mereka cuma nanya, lagi apa? Udah makan belum? Kerjaan lancar. Tapi entah kenapa, pertanyaan yang sesederhana itu tuh bikin dada tuh rasanya sesak banget. Balasan yang kita ketik selalu otomatis. Balasannya itu tuh selalu kayak otomatis kita ketiknya tuh itu aja toh. Seolah kayak jempol ini tuh udah punya skripnya sendiri gitu. Kayak lancar kok, ini baru beres makan, semua aman, tenang aja mah. Ya gak sih? Padahal di kata aman itu ada tumpukan tagihan yang lagi kita pusingin. Ada drama di tempat kerja yang bikin muak. Ada rasa capek yang rasanya tuh udah numpuk sampai ke ubun-ubun. Tapi kita telan semuanya sendirian. Karena apa? Aturan pertama menjadi dewasa adalah jangan bikin orang rumah khawatir. Benar gak? Lucunya, kadang mereka di rumah tuh gak nuntut yang aneh-aneh loh. Mereka tuh kan gak pernah secara gamblang minta kita tuh harus beli rumah tahun ini, atau minta dibeliin mobil, atau minta apa. Ekspektasi itu kan sifatnya tuh tak kasat mata ya. Dia mengendap di pikiran kita sendiri. Kita ngeliat kerutan di wajah orang tua yang makin nambah, ngeliat adik yang makin besar dan butuh biaya. Terus tiba-tiba ada suara di kepala yang bilang, kamu harus sukses, kamu harus bisa angkat derajat mereka. Masa udah disekolahin capek-capek hasilnya cuma segini? Kita yang naruh batu bata ekspektasi itu satu persatu di pundak kita sendiri sampai akhirnya kita kesulitan buat jalan. Makanya fase usia 20-an ini rasanya tuh chaos banget. Kita tuh lagi berusaha nyari pijakan buat diri sendiri, tapi di saat yang sama tangan kita tuh udah harus narik orang lain biar gak ikut tenggelam. Ujung-ujungnya apa? Kita dihantui sama rasa bersalah. Pas gajian turun, ada nih wishlist barang atau makanan enak yang pengen kita beli buat self reward karena udah kerja keras sebulan penuh. Tapi pas mau check out tiba-tiba ingat, tapi atap di rumah kan bocor. Tapi kemarin nggak lu sakit. Kan adik butuh biaya. Akhirnya apa? Keranjang belanjaan ditutup lagi. Uangnya ditransfer. Gajiannya ya cuma numpang lewat doang aja. Buat ngebahagiain diri sendiri aja. Kita ngerasa gak pantas. Di tengah semua rasa capek lari ngejar target ini, kadang ada satu ketakutan terbesar yang muncul pas kita lagi sendirian di kamar. Gimana kalau pada akhirnya aku gak bisa jadi sebesar yang mereka harapkan? Gimana kalau semua pengorbanan yang sudah mereka kasih ternyata cuma menghasilkan diriku yang biasa-biasa aja, yang gajinya pas-pasan, yang karirnya stuck, yang masih harus mikir 2 atau 3 kali buat jalan di luar. Kita ngerasa berutang banyak hal sama orang tua. Dan kita ngerasa satu-satunya cara buat bayar utang itu adalah dengan kesuksesan finansial. Padahal kita tahu sukses zaman sekarang itu gak segampang cerita-cerita motivasi di internet. Kadang kita lupa kalau kita ini juga anak seseorang yang butuh dirangkul. Kita terlalu sibuk pengen jadi pahlawan buat keluarga, sampai kita lupa kalau pahlawan juga itu bisa terluka dan butuh istirahat. Mungkin orang tua kita sebenarnya lebih pengen ngelihat kita sehat, bahagia, daripada ngelihat kita sukses tapi hancur dari dalam. Gak apa-apa kalau saat ini kamu belum bisa ngasih dunia buat mereka. Ngasih senyuman yang tulus aja pas pulang ke rumah tanpa bawa amarah, kadang itu cukup melegakan buat mereka. Ya, kalau malam ini pundakmu rasanya berat,
karena bawa ekspektasi orang rumah. Turunin sebentar, karena nggak ada yang bakal marah kalau kamu naruh beban itu di pinggir jalan malam ini buat ngambil napas. Kamu udah berusaha jadi anak yang baik, kamu udah ngelakuin yang terbaik yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya sekarang. Gak usah terlalu keras sama diri kamu. Nikmatin aja perjalanan kamu naik tangga ke atasnya, nikmatin step by stepnya, prosesnya. Ini bukan balapan, kita tidak sedang melakukan perlombaan, perlahan tapi pasti. Ya, ini udah larut dan anginnya juga udah makin kencang. Kayaknya kita cukupkan dulu ya. Kalau besok beban di pundak kamu terasa lebih berat lagi dan kamu nggak punya tempat buat cerita, kita menepi lagi di sini ya. Hati-hati dan istirahatlah yang tenang.